Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asr wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'ati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun at-taklifu bil fi'li hal huwa taklifun bi syart. Adapun mentaklif dengan perbuatan, apakah adapun mentaklif perbuatan itu taklifun bi syartihi adalah taklif dengan syaratnya perbuatan? Apakah mentaklif dengan sholat berarti dengan sendirinya mentaklif dengan wudu? Karena wudu syaratnya sholat. Mentaklif dengan sesuatu, apakah berarti taklif dengan syarat memerintahkan melakukan sesuatu? Apakah berarti memerintahkan dengan syaratnya sesuatu? Wa mas'alatu taklifil kuffari bi furu'is syariat. Dan masalah mentaklif orang-orang kafir dengan cabang-cabang syariat. Cabang-cabang syariat seperti sholat, puasa, haji, zakat. Apakah orang-orang kafir itu diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, puasa, haji, dan sebagainya? Laisa min syartil fi'li al-ma'muli. Tidaklah termasuk syaratnya perbuatan al-ma'muli bihi yang diperintahkan. Bihi apa perbuatan? Ayyakuna harus ada syartuhu apa syaratnya fi'il hasilan adalah terjadi, terwujud halatal amri pada saat ada perintah. Suatu perbuatan apa mungkin diperintahkan pada saat perbuatan itu tidak ada syarat? Suatu perbuatan, bisakah perbuatan itu diperintahkan pada saat syaratnya belum ada? Bisakah orang diperintahkan sholat pada saat syarat sholat belum ada? Belum ada wudu, belum ada iman. Wal yatawajjahu al-amr. Itu katanya bukan syarat. Bukan syarat. Untuk memerintahkan sesuatu perbuatan tidak disyaratkan, tidak harus syaratnya sudah harus terwujud. Wal yatawajjahul amru, melainkan tertuju apa perintah? Perintah bisyarti wal masyruti, dengan syarat dan masyrutnya, dengan syarat dan yang disyarati. Wa yakunu ma'muran bitaqdimi syarti, dan ada siapa orang diperintahkan untuk mendahulukan syarat. Ada suatu perbuatan itu bisa terwujud dengan suatu syarat. Kalau perbuatan itu diperintahkan, ya syaratnya harus dilakukan lebih dulu. Fa yajuzu an yukhataba al-kuffaru bi furu'il Islam. Maka boleh, bisa atau mungkin dikhitobi siapa orang-orang kafir, dikhitobi atau diperintah dengan cabang-cabang Islam. Tadi istilahnya dengan cabang-cabang syariat. Dengan demikian orang-orang kafir itu bisa diperintahkan melakukan sholat, melakukan puasa dan seterusnya. Meskipun syaratnya tidak ada, syaratnya kan iman. Kama yukhatabu al-muhdithu bis-sholati, sebagaimana diperintahkan orang yang sedang hadas untuk melakukan sholat. Orang yang tidak punya wudu diperintahkan melakukan sholat. Bisyarti taqdimil wudu'i, dengan syarat mendahulukan wudu. Wal mulhidu, dan dihitobi diperintahkan siapa mulhid, orang ateis, orang yang tak percaya Tuhan,
Diperintahkan bitasdikir rasuli untuk mempercayai utusan. Bisyarti taqdimil iman bil mursili, dengan syarat harus mendahulukan iman terhadap yang mengutus Allah ya. Orang ateis yang tidak percaya adanya Allah diperintahkan untuk iman kepada Rasulullah dengan syarat iman dulu kepada yang mengutus Rasul. Ini satu pendapat. Wa dhahaba ashabur ra'y ila inkari dzalik. Dan berpendapat siapa ahlur ra'yi, kelompok rasionalis, berpendapat untuk mengingkari hal itu. Tidak bisa suatu perbuatan diperintahkan pada saat syaratnya belum terwujud. Tidak bisa orang kafir diperintahkan sholat sementara iman belum ada. Wal khilafu imma fil jawazi imma fil wuqu'i. Adapun perbedaan di kalangan ulama tentang hal itu. Imma perbedaan itu dalam soal jawaznya, bolehnya, dan imma perbedaan itu di dalam buku. Karena sesuatu yang boleh terjadi belum tentu benar-benar terjadi. Jadi khilaf pertama-tama apakah bisa suatu perbuatan itu diperintahkan di saat syaratnya tidak ada. Kalau dikatakan bisa, apa terjadi? Amman jawazu al-aqliyu fawadihun. Adapun bolehnya itu secara akal itu sudah jelas. Artinya hal itu adalah boleh-boleh saja secara akal. Mentaklif suatu perbuatan di saat syarat belum ada. Jelas itu alasannya. Idh la yamtani'u an yakula asyari'u. Karena tak mustahil. Syari' mengatakan, syari' itu Allah atau Rasulullah. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. 5 fondasi, 5 rukun. Wa antum ma'muruna bi jami'i. Adapun kamu sekalian diperintahkan untuk melakukan semua yang 5. Ubi takdimil islami min jumlatiha, dan diperintahkan mendahulukan Islam dari keseluruhan yang ini kan sah-sah saja. Syari' mengatakan Rasulullah misalnya bersabda Islam itu memiliki 5 rukun. Kalian wahai umat manusia diperintahkan dengan melakukan itu semua, kan bisa. Kalau semua kan termasuk sholat, zakat. Tapi dengan harus Islam dulu, kan bisa. Fayakunu al-imanu ma'muran bihi li nafsihi wa li kaunihi syartan li sa'il ibadat. Dengan demikian, maka ada apa iman itu? Ma'muran bihi adalah diperintahkan apa iman. Li nafsihi karena adzatnya iman. Dinafsihi karena zatnya iman, wa dikaunihi dan karena adanya iman, syarton lisairin ibadati adalah menjadi syarat ibadah-ibadah yang lain. Iman itu diperintahkan yang pertama karena iman itu sendiri. Yang kedua karena iman menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah yang iman itu diperintahkan. Ya karena iman itu. Yang kedua karena iman menjadi syarat sahnya ibadah yang lain. Kama fil muhdisi wal mulhidi, sama dalam hal orang yang hadas dan orang yang ateis. Fa in mana amaniun al jami'a, jikalau keberatan siapa orang yang keberatan kepada kesemuanya. Tadi dikatakan bisa saja. Syari' mengatakan Islam rukunnya 5. Kamu
umat manusia diperintahkan melakukan semuanya dengan syarat Islam dulu. Kalau ada yang keberatan memerintahkan ke semuanya, waqalah dan berkata siapa mani, kaifa yu'maru bima la yumkinu imtithaluhu. Bagaimana mungkin diperintahkan sesuatu yang tak mungkin apa melaksanakannya? Masa bisa diperintahkan sesuatu yang tak mungkin dilaksanakan? Masa mungkin orang kafir disuruh sholat, padahal tak mungkin itu dilaksanakan tanpa iman dulu. Wal muhditsu la yaqdiru 'ala sholat. Orang yang sedang hadas kan tak bisa melakukan sholat. Masa orang yang sedang hadas disuruh sholat? Bahwa maka ada pun muhdits ma'murun bil wudu, diperintahkan dengan wudu. Orang muhdits itu tidak diperintahkan sholat, tapi diperintahkan wudu dulu. Setelah wudu baru diperintahkan sholat. Fa idza tawaddaa, bila mana berwudu siapa muhdits, tawajjah maka tertuju alaihi atas muhdits. Hina idin ketika itu tertuju al-amru bis-sholati, apa perintah melakukan sholat. Tak mungkin orang yang sedang hadas diperintah sholat. Jadi perintah wudu dulu. Setelah punya wudu baru diperintahkan. Ini keberatan. Kalau ada keberatan seperti itu, kita menjawab begini. Fayam bagi anjukol. Maka seyogyanya dikatakan sebagai berikut. Lau tarakal wudu'a was sholata jami'a umrih. Jikalau orang meninggalkan wudu dan meninggalkan sholat pada seluruh umur, sepanjang umur, mulai mukallaf sampai mati, tidak wudu dan tidak sholat, la yu'aqabu ala tarkis sholat, dia tidak disiksa karena meninggalkan sholat. Li'annahu, karena sesungguhnya dia lam yu'mar qattu bis sholati, tidak pernah diperintah melakukan sholat. Wa hadza khilaful ijma', ini adalah menyalahi ijma'. Kalau ada orang sepanjang umurnya tidak pernah berwudu dan tidak pernah bersolat, tidak pernah melakukan, orang itu tidak disiksa karena tidak melakukan sholat. Kenapa tidak disiksa? Karena tidak pernah diperintahkan sholat. Kok tidak diperintahkan sholat? Karena belum wudu. Kalau mengikuti pendapat di atas, baru diperintah sholat setelah wudu. Kalau begitu berarti orang yang seumur hidupnya tak wudu dan tak sholat, tidak ada akan disiksa di akhirat karena tidak sholat. Karena tidak bisa disahkan tak sholat. Dia belum mendapatkan perintah sholat karena belum wudu. Wa hadza khilaf. Wa yanbaghi an la yasluha amruhu ba'dal wudu'i bis sholat. Bahkan seyogyanya tidak layak amruhu, memerintah dia, ba'dal wudu'i setelah wudu, tidak layak memerintah dia setelah wudu bis sholati dengan sholat. Bahkan mungkin setelah berwudu tidaklah yang langsung disuruh sholat. Suruh apa? Balbit takbiri, melainkan disuruh takbir dulu. Kenapa takbir dulu? Fa'innahu yustaru takdimuhu, yustaru tu takdim. Karena disyaratkan mendahulukan takbir. Setelah wudu diperintahkan takbir. Wala bit takbiri, bahkan mungkin tidak diperintahkan melakukan takbir. Wal bi hamzati takbiri awalan, melainkan diperintahkan dengan hamzahnya Allahu Akbar pertama kali. Kalau jalan pikirannya seperti itu. Setelah wudu diperintahkan membacakan hamzah. Summa bil kafi saniyan, kemudian diperintahkan mengucapkan akab untuk kedua kalinya. Akab. Wa ala hadza at-tartibu, dan atas inilah adapun seterus urut-urutannya.
Wa kadzalika as-sa'yu ilal jum'ati, demikian pula pergi berangkat ke Jumat. Berangkat ke Jumat itu harus, karena tanpa berangkat ke Jumat, Jumat tidak bisa terlaksana. Jumat itu wajib. Jumat tidak mungkin terlaksana tanpa berangkat. Yang bagi anna yatawajjaha al-amru bihi, seharusnya tidak tertuju apa perintah dengan sa'i bal bil khutbah, melainkan pertama-tama diperintahkan dengan langkah yang pertama. Yang diperintahkan langkah pertama, langkah kedua, langkah sumasaniyati, kemudian langkah kedua, langkah ketiga. Jadi secara akal boleh-boleh saja suatu perbuatan ditaklifkan atau diperintahkan meski di saat syarat wujud. Dengan demikian orang-orang kafir bisa saja ditaklif dengan sholat meski syaratnya tak terwujud iman. Wa amma al-wuqu'u syar'i, adapun terjadi secara syara, apakah menurut penjelasan syara itu terjadi? Manakuluh, maka kita akan mengatakan sebagai berikut. Kana yajuzu an yukhassasa khitabul furu'i bil mu'minin. Mungkin saja dikhususkan apa khitab memerintahkan persoalan-persoalan furu', mungkin saja itu khusus orang-orang mukmin. Bisa saja pada dasarnya firman Allah yang berkaitan dengan furu' seperti sholat, zakat, dan seterusnya khusus orang-orang mukmin. Kama khussisa wujubu ba'dil ibadati, sebagaimana dikhususkan apa wajibnya ibadah-ibadah tertentu bil ahrari, dengan orang-orang merdeka, wal mukimina, dan orang-orang yang mukim, wal asihai, dan orang-orang yang sehat, wat tahirati, dan perempuan-perempuan yang suci, dunal huyyadi, tidak perempuan-perempuan haid. Sekali lagi, boleh saja kitab tentang furu' itu dikhususkan bagi kaum mukminin, sebagaimana ibadah-ibadah tertentu dikhususkan kepada orang-orang merdeka, orang-orang yang sedang mukim, orang-orang yang sehat, perempuan-perempuan yang suci, bukan perempuan-perempuan yang haid. Semestinya seperti, walakin akan tetap waradat al-adillat di mukhatabatihim, akan tetapi datang apa dalil-dalil bahwa dikhitobinya mereka, bahwa orang-orang kafir juga mukhatab dengan furu'. Wa adillatuhu, adapun dalilnya bahwa mereka orang kafir itu mukhatab dengan furu', salah satu itu ada dalil. Al-awwalu, adapun dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ini pertanyaannya malaikat kepada penghuni neraka. Ma salakakum, apa sesuatu yang membuat kamu masuk neraka saqar? Apa sesuatu yang menyebabkan kamu masuk neraka? Apa jawaban mereka, orang-orang neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musol. Kami ini tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kami dulu waktu di dunia tidak sholat. Al-ayatah. Fa'akbarah, maka memberitakan siapa Allah Ta'ala, annahu adzabahum bitarkis sholat, bahwa sesungguhnya Allah menyiksa mereka lantaran meninggalkan sholat. Wa hadzara al-muslimina bihi, dan mewanti-wanti siap Allah kepada kaum muslimin dengan tarkis sholat.
Wa in qila wallahu alam al-Fatihah.